ke sini untuk melaporkan Haji Fauji alias Ken yang diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana kesusilaan sesuai pasal 281 KUHP yang di situ bunyinya barang siapa yang melanggar kesusilaan di tempat terbuka dan di khalayak umum itu bisa dipidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda Rp4.500. Seperti itu. Dan junto pasal 335 KUHP di situ tentang perbuatan tidak menyenangkan karena saudara Haji Fauji udah kita kasih somasi secara terbuka ya di medsos, media sosial TikTok, tapi tidak ada jawaban dan malah sepertinya malah ini ya apa ya istilahnya kayak malah kayak dibuat mainan gitu, malah nggak serius, nggak ada permintaan maaf. Jadi kita tunggu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tepatnya di kafe Greenhouse di Kelapa Gading. Di situ sudah terjadi pada saat klien kami mengadakan syuting pembuatan video klip. Di situ klien kami pantatnya bokongnya ditepuk sama si Haji Fauji. Bukan juga udah melanggar kesusilaan, apalagi di depan para kru, banyak kru gitu kan. Nanti untuk lengkapnya mungkin klien kami bisa menceritakan masalah kronologinya seperti apa. Oke, selamat siang semuanya. Saya Oci, saya merupakan korban dari perlakuan tersebut yang saudari Ken lakukan terhadap saya begitu ya. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 tepatnya pukul 19.00 atau jam 7 malam dan di Kelapa Gading di Greenhouse yang begitu pula Mbak Nening menjelaskan tadi di Greenhouse Kelapa Gading. Kita sebenarnya lagi sedang menjalankan syuting video klip, kemudian memang saya sudah lumayan sering bertemu dengan Ken ya, sudah sekitar 3 kalian bertemu dengan Ken dan kejadian ini adalah kejadian kali pertamanya Ken melakukan hal seperti itu terhadap saya begitu. Yang dimana ketika sedang syuting tiba-tiba Ken, saya nggak tahu alasannya apa, tiba-tiba si Ken ini menepuk bokong saya begitu aja gitu, tanpa ada alasan apapun, tanpa ada permintaan maaf apapun. Dan saya sebelumnya juga sudah mendorong Ken dan sempat marah juga sama Ken gitu ya, tapi setelah itu ya udah dia nggak ada respon apapun. Dan saya juga udah berusaha untuk menghubungi dia via WhatsApp, telepon, dan yang lain-lain, tapi nggak ada balasan apapun. Makanya saya bikin video di sosial media, lebih tepatnya di TikTok gitu ya Mbak ya. Iya. Maksudnya dengan harapan si Ken ini merespon dari kejadian yang pernah dia lakukan terhadap saya begitu. Mas Mbak. Mungkin videonya nanti bisa dikirimkan ke teman-teman media supaya tahu. Mbak. Bukti laporan kita hari ini diterima. Ini tanda laporan kita hari ini diterima ke saudara Haji Fauji alias Ken. Mbak, bisa dijelasin mungkin hubungannya dengan Ken apa? Apakah ada rekan kerja kah atau pernah atau teman biasa atau gimana? Oh iya, jadi sebelumnya itu memang saya beda manajemen dengan beliau begitu ya. Kita di arrange menjadi satu kesatuan untuk melakukan pekerjaan yang sama, yaitu video klip yang tadi. Tapi ketika saya melakukan kerjasama dengan beliau baru terjadi hal seperti itu. Sebelumnya saya belum kenal sebagai teman atau apapun, nggak ada. Saya baru dekat itu, pertemuan saya itu sama Ken baru 3 kali dan termasuk yang terakhir yang kemarin. Berarti ada bukti nggak sih dalam laporan ini nih? Bukti yang dibawa apa aja? Oh iya, ada. Ini dia dari tengah saja ya, dari awal. Oke, ini buktinya ya. Dibacain Mbak. Video ya kali itu? Iya, video. Oh baik, video. Saudara Haji Fauji alias Kurang kelihatan ya? Iya. Bentar. Yang aja. Tadi share aja. Oh, oke, thank you. Kerugiannya yang dialami apa nih? Oh, udah pasti kan Kerugian yang dialami. material yang lebih besar
besar ya, karena klien kami kan perempuan, udah dilecehkan, udah tidak dihargai, apalagi di depan waktu pembuatan video klip kan banyak orang, kan kasihan, apalagi udah 1 minggu ditunggu, nggak ada itikat baik dari saudara Ken, nggak ada permintaan maaf, malah klien kami saudara Oci ini udah bikin somasi terbuka ya, somasi terbuka di TikTok. Tapi tanggapannya kan malah istilahnya malah bikin bercanda aja, malah tanggapannya apa? Malah Kalau joget-joget ya. joget-joget gitu. Dampaknya buat Oci apa sih atas kejadian ini nih? Kalau Bapak apa seperti itu? Lebih ke diri pribadi sih sebenarnya. Karena aku merasa sebagai perempuan itu nggak dihargain ya, lebih tepatnya ya. Kalian juga yang perempuan pasti tahu dong. Kemudian ngerasa lebih ke blaming diri sendiri juga, kayak apa sih yang salah sama saya nggak pernah ada permasalahan apapun sama si Ken itu sebelumnya, tapi dia bisa melakukan hal kayak gini gitu, terus nggak ada penjelasan apapun, benar-benar nggak ada penjelasan apapun. Makanya di situ saya rada ngeblame diri sendiri sih, lebih tepatnya sama malu gitu. Kenapa masa di TKW maksudnya digambar ya, kayaknya kamu gambar atau kamu bisa gitu. Iya, ketika kejadian Kena lagi, malah kena Iya. lagi, misalnya lain lagi nanti. Iya. Jadi Atau setelah ngomel-ngomel gitu. ya, setelah kejadian itu memang saya sempat marah dulu sama Ken, jadi saya dorong dulu, terus ya kejadian itu di video nanti bisa dilihat ya, kalau sempat dilerai juga sama beberapa kru di lokasi gitu sih. Mungkin komunikasi terakhir kapan, Mbak? Setelah kejadian itu sampai sekarang mungkin komunikasi terakhirnya kapan? Komunikasi terakhir itu berarti ya itu hari Minggu, dan hari Minggu setelah yang tanggal 22 itu ya Mas ya, saya udah nggak ada komunikasi lagi, dan saya udah mencoba hubungin dia ya, kayak lo nggak mau minta maaf apa sama gue kayak gitu, atau enggak lo tuh jangan kabur kayak kayak gitu, dan nelpon juga, tapi it's nothing, nggak ada apa-apa, nggak ada tanggapan apapun dari dia. Teman-teman ya. Tapi videonya kirim dulu Tuntutannya Ken untuk minta maaf. Oh ya, tuntutannya kalau dari saya sebenarnya kan ada ini ya, ada respon yang benar dan untuk minta maaf sama saya, dan ngerti lah kalau itu tuh nggak pantas, yang dia lakukan itu nggak pantas gitu. Untuk apalagi untuk wanita-wanita gitu ya, itu termasuk tidak menghargai sih tempatnya. Nah, ini kan udah pelaporan ya. Ini kan udah pelaporan. Kalau permintaan maaf terus Ken mau minta maaf, apa dicabut atau bagaimana? Ya kita lihat aja nanti, kita lihat itikat baik dari Ken seperti apa. Kalau seumpama ada datang ke kita untuk minta maaf ke klien kami, ya kami terbuka, silakan aja, nggak apa-apa, pasti laporan juga akan kami cabut nantinya. Kalau ada permintaan maaf, kan intinya kita sebenarnya nggak mau memenjarakan orang, intinya bagaimana ada itikat baik supaya minta maaf ke klien kami, karena klien kami juga sangat dirugikan, karena di sini kan klien kami pertama dia perempuan, kedua dia kan juga punya keluarga nih, punya teman, punya ada lingkungan sosial, pastinya dia kan sangat malu diperlakukan seperti itu, nggak dihargai sama sekali. Mungkin lebih tepatnya kalau Ken untuk bisa minta maaf, ada perdamaian ke klien kami, ya kita akan pikirkan untuk tidak memperpanjang masalah ini. Oci sendiri ada tuntutan sendiri sih. Oci ada tuntut sendiri nggak? Misalnya Ken bayar denda sekitar berapa M gitu, 10 M, 100 M atau bagaimana? Sebenarnya bisa sih, Hah? cuman ya, Tapi kalau ini kan kita cuma intinya untuk permintaan maaf, karena kalau masalah uang apa sebenarnya kita nggak butuh ya, kita bukan cari materi kan gitu. Tapi di material kerugiannya yang tidak ternilai itu kan sangat besar, nggak bisa dihitung sama materi 100 miliar atau 200 miliar atau berapa miliar, kan nggak seperti itu. Tapi lebih ke tanggung jawab itikat baik kan untuk meminta maaf ke klien kami.